Halo guys, balik lagi di YouTube aku, Sarah Fahyuni. Di sini aku sekarang mau buat sago mangga atau bisa disebut juga mango sago yang terkenal banget ya. Ini udah lama sih sebenarnya resepnya, tapi ini pas banget atau cocok banget buat menu buka ya. Jadi untuk manis-manis berbuka puasa. Nah, di sini yang perlu kalian siapin adalah sago mutiaranya. Nah, untuk cara masak sago mutiara ini ada beberapa tahap-tahapan guys. Jadi di sini kalian perlu merebus si mutiaranya dengan menggunakan air yang mendidih. Nah, seperti ini ya guys. Kemudian kalian tutup pancinya. Jadi usahakan memang kalian harus pakai panci yang menutupi gitu ya. Jadi biar cepet matang. Ini rebus sampai si sago manggonya itu dia berubah bentuk gitu ya. Yang tadinya putih kayak gitu, ntar jadi warna keping-pingan. Dan direbusnya itu selama 10 menit ya. Kalian tunggu dulu 10 menit pertama gitu ya. Terus nanti kalian buka nih. Seperti ini hasilnya. Ini kan udah keping-pingan tapi masih tetap ada yang warna putih ya. Jadi hasil ending akhirnya tuh harus pink semuanya gitu. Putih-putihnya sedikit banget kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini kalian tunggu lagi ya. Ini kan 10 menit pertama. Kemudian kalau misalnya kalian kurang airnya ya kalian bisa tambahkan. Aku biasanya merebus ini 3 tahapan kayak gitu. Yang pertama 10 menit, kedua 5 menit tunggu dulu. Kemudian nanti direbus lagi dan dikasih daun pandan. Ini gunanya untuk si sago mutiaranya biar wangi. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah tadi 10 menit dimasak, kemudian 5 menitnya didiamkan, kemudian dimasak lagi dengan menggunakan pandan seperti ini. Nah, ini tunggu selama 5 menit kayak gitu. Jadi totalnya itu menunggunya kurang lebih 20 menitan ya. Ini tergantung dari berapa jumlah atau berapa banyak yang kalian masak gitu. Nah, ini dia setelah 5 menit selesai dimasak dengan menggunakan pandan. Jadi hasil akhirnya seperti ini ya guys. Ini udah berkurang si putih-putihnya. Jadi udah kebanyakan warna pink-pinknya dan ini siap untuk ditiriskan dengan menggunakan es. Jadi air es ya diusahakan, atau air dingin gitu ya, usahakan kayak gitu. Jadi biar nggak nempel. Nah, siapkan ini ya kayak wadah gitu yang udah dimasukin es dan air es gitu, gunanya untuk si mutiaranya biar gak lengket satu sama lain gitu ya. By the way, seperti biasa semua takarannya ada di deskripsi box ya. Jadi jangan lupa baca dulu deskripsi boxnya sebelum kalian membuat ini. Nah, ini setelah ditiriskan lagi biar gak menempel, dimasukin ke air es ya dan esnya. Kemudian nantinya disaring ya, disaring sampai benar-benar gak lengket satu sama lain, dan kemudian nanti dicampurkan dengan adonan sago mangga. By the way, mutiara ini belinya bisa di pasar atau di toko-toko kue terdekat kalian nih guys. Kalau misalnya kalian ada yang nanya ini beli di mana, nah ini gampang banget dicarinya. Dan ini tuh nggak dibikin untuk sago mangga aja, tapi bisa dicampur dengan bahan-bahan lain. Nantinya aku bakal siapin resep-resep untuk menu berbuka manis-manis buat kalian gitu ya, kreasi-kreasi minuman lainnya. Oke, jadi jangan lupa untuk terus pantengin video aku ya. Nah, di sini yang udah dikeringin ya si mutiaranya, tinggal dimasukin aja ke dalam wadah untuk dicampurkan dengan bahan-bahan sago mangga yang lainnya. Nah, di sini aku cuma nambahin susu ini ya, susu ultra atau bisa disebut dengan susu full cream gitu ya. Ini mereknya apa aja dan segimananya itu tergantung dari takaran kalian. Oke guys, selanjutnya jangan lupa kita siapin dulu mangganya ya, karena ini kan namanya juga mango sago ya, jadi emang harus mangganya yang disiapin. Nah, mangga ini aku pakai 2 buah mangga. Nah, yang pertama mangganya itu aku blender, yang kedua aku potong-potong kayak gitu. Jadi ini di blendernya aku cuman pakai air, airnya cuman sedikit ya, sesuai sama takaran mangganya. Jadi
istilahnya biar kental banget lah kayak gitu. Terus ditambahkan 3 sendok makan gula pasir kayak gitu. Nah, selanjutnya baru di sini kita tambahkan mangga yang udah dipotong ya. Ini adalah bahan-bahan yang tadi yang kita tambahkan dengan mangga yang udah dipotong. Nah, seperti ini guys jadinya. Ini nikmat banget kan. Tapi ini belum afdol kalau misalnya kita belum campurkan susu kental manis. Jadi sebenarnya untuk mango sago ini kebanyakan kan orang pakai susu evaporasi. Tapi karena aku gak mau buat ya, masih itu aku pengen yang simple aja dan pengen yang praktis tapi tetap enak. Jadi aku cuman pakai susu full cream dan juga pakai susu kental manis. Ada juga sih yang pakai santan kayak gitu, tapi aku gak mau terlalu giung ya istilahnya gitu ya, kayak enak gitu. Jadi aku bikin yang seperti ini, simple aja gitu. Nah, seperti ini guys jadinya. Ini enak banget gitu ya, apalagi kalau misalnya dicampur dengan es gitu ya. Nah, sekarang kita buat takaran yang untuk per porsinya. Kalau ini kan istilahnya baru bikin yang bignya gitu, big size-nya ya. Sekarang kita bikin porsiannya. Nah, porsiannya ini baru kita menggunakan es ya. Aku biasanya pakai es batu. Ini sesuai sama kalian nih. Kalau kalian mau nggak pakai es ini berarti nanti dimasukin ke dalam kulkas biar lebih dingin gitu ya. Tapi aku pengen cepat-cepat gitu kan ya. Jadi aku pengen pakai es batu. Nah, by the way di sini kalau pakai es batu kan berarti kemanisannya berkurang ya. Karena kan ada kadar air yang bertambah. Jadi nanti biasanya aku tambahin lagi susu kental manis. Tapi kalau tanpa es ini susu kental manisnya bisa 2 aja, 2 saset. Kalau misalnya pakai ini 3 atau 2,5. Ini tergantung sama kalian sih ya. Nah, udah pakai es di sini baru pakein si jus mangganya tadi. Nah, setelah jus mangganya tadi baru udah dicampurin sama bahan-bahan yang mango sago tadi. Kayak gini guys. Ini enak banget dan cocok banget untuk menu berbuka puasa, apalagi takjil gitu ya guys. Nah, gampang kan buatnya. Nanti kedepannya aku bakal bikin minuman segar lainnya untuk ide berbuka atau ide jualan atau ide bisnis buat di bulan puasa gitu ya guys. Kayaknya bakal laku keras banget, apalagi kalau misalnya di packing dengan botol yang super eye-catching atau pouch atau apapun itu. Dan barangkali bisa menambah omset kalian ya, atau produktivitas kalian selama bulan puasa. Nah, ini dia pelengkapnya dengan menggunakan daun mint. Ini optional ya, kalau misalnya kalian pakai boleh, nggak juga nggak apa-apa. Oke, gitu aja guys video kali ini. Makasih udah nonton, semoga kalian suka dan selamat untuk berbuka puasa bagi yang menjalankan. See you on the next video, dadah.